Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Siti Sumaro, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Sesi Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika dan bujukan moral. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya dan Bulan ingin belajar sedikit dari Bapak terkait cara Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini dalam menjalankan sekolah yang besar ini. Selama ini kita tahu bahwa banyak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Memang masalah etik ini menurut saya masalah yang tidak bisa dibuka secara vulgar karena ini biasanya itu masalah yang bersifat pribadi. Tentunya penyelesaiannya pendekatan secara personal dulu. Misalnya dua pihak bermasalah ya kami panggil satu persatu, diselesaikan secara internal, kemudian kami tetap dalam penyelesaiannya berpegang pada aturan yang ada, seperti itu. Terus untuk langkah-langkah dalam pengambilan keputusan atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Tadi seperti saya sampaikan, tentunya kami melakukan pemanggilan dulu, mengorek informasi yang sebenarnya. Jadi tidak bisa gegabah, ada informasi terus diberi sanksi, tidak bisa. Kami panggil dulu kedua belah pihak yang katakan berselisih mengenai etik, baru nanti tentunya penyelesaiannya sesuai misalnya dengan kode etik guru ataupun kode etik hubungan guru dan siswa dan lain-lain. Kemudian cara-cara yang selama ini Bapak anggap paling efektif ketika ada kasus yang memang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, bagaimana cara Bapak dalam keputusan agar itu efektif dan semua pihak saling seperti itu? Tentunya aturan yang kami kedepankan, walaupun tentunya aturan juga pakai pendekatan-pendekatan yang humanis, yang tidak bisa tidak bisa seenaknya sendiri. Misalnya dalam kebenaran tentunya yang benar hanya satu ya, tetapi ya memang ya seperti itu. Artinya kita berpegang pada aturan agar kedua-duanya juga merasa keputusannya puas, kira-kira seperti itu. Ampun Pak, untuk selama ini mungkin ada tantangan apa yang selama pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangannya memang biasanya personal. Itu kadang-kadang masalah like and dislike gitu ya. Seolah-olah kalau saya mengambil keputusan menguntungkan yang satu pihak, seolah saya membela, padahal yang saya ambil itu sudah sesuai kode etik misalnya atau aturan-aturan lain. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa selama ini mempermudah dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Misalkan ada kasus yang agak rumit, kemudian apakah ada seseorang atau mungkin melibatkan yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan yang rumit tersebut? Oh iya, tentunya kan sekolah ini kan terdiri dari bermacam bagian ya, atau sektor. Misalnya kok berhubungan dengan keuangan misalnya, ya kami panggillah bendara misalnya seperti masukan. Seperti misalnya kok bersangkut dengan etik guru, selain mengundang kurikulum juga guru BK kami libatkan, seperti itu. Kami tidak bisa
memberikan keputusan dengan apa namanya bersifat pribadi. Tetap kami melibatkan pihak lain agar keputusan itu menjadi baik. Oke, Pak, jadi kesimpulan apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Kesimpulannya memang ini cara pandang menurut saya. Kadang-kadang etik ini cara pandang. Kadang-kadang satu pihak memandang apa yang telah dilakukan sudah baik, tapi kadang-kadang sebetulnya belum tepat, dan yang pihak yang satunya juga begitu, kadang-kadang memahami suatu aturan atau teks ataupun kode etik belum sempurna, kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang ada faktor kepentingan pribadi seperti itu. Terima kasih Bapak, sepertinya sudah cukup. Terima kasih ilmunya. Mungkin ilmu dalam pengambilan keputusan dari Bapak ini bisa kami jadikan untuk pembelajaran kedepannya. Ya, terima kasih. Waktunya, Pak Yasko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Maaf mengganggu waktunya Pak ya. Oh ya, selamat siang juga. Tidak apa-apa. Gimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat. Baik Pak. Mohon maaf, saya di sini ingin mencari ilmu dari Bapak kaitannya dengan tugas saya sebagai CGP, yaitu terkait pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait itu, bahwa kita tahu selama ini banyak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu Pak. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk berbagi ilmu dalam rangka untuk tugas dari panjenengan sebagai guru penggerak. Memang kalau di sekolah, di instansi sekolah, seorang pemimpin itu harus mengambil sebuah keputusan yang terkadang kala memang ada dilema etik dan dilema yang lain-lain. Namun apapun itu, memang seorang pemimpin itu harus membuat keputusan dan kebijakan yang nantinya pasti akan berdampak terhadap lingkungan sekitar, baik itu ada yang tidak terima atau ada yang menerima, itu pasti nanti seperti itu. Kalau di SMK Islam 45 Wiradesa, sekolah yang saya pimpin, bila mana terdapat kasus atau permasalahan yang terjadi, biasanya saya melakukan prosedural, yaitu mengidentifikasi permasalahan, yaitu data primer yang saya ambil dari guru BK ataupun dari guru yang mengetahui secara detail. Setelah itu, ketika permasalahan sudah terdapat, data primer sudah dikuasai, lalu saya mengambil beberapa langkah, yaitu memberikan atau mengundang beberapa wakil kepala dan guru BK untuk bisa memusyawarahkan terkait permasalahan atau kasus yang sedang terjadi pada saat itu. Tentunya ketika terjadi diskusi atau saling berinteraksi, saling rembugan, musyawarah, itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Setelah terjadi penyampaian gagasan atau beberapa identifikasi masalah, nah tentunya menimbang
ketika keputusan itu akan diambil, adakah yang meringankan atau adakah yang memberatkan. Nah, di situ juga aspek-aspek yang lain terkait dengan ketika diputuskan, nanti imbasnya, efeknya A, B, C, D, itu perlu diidentifikasi dan persiapan-persiapan bukti-bukti yang lain terkait dengan pengambilan keputusan yang kadangkala memang ada kepentingan A yang harus didahulukan, apa kepentingan B yang sama-sama penting, itu harus, tapi apapun itu harus segera diputuskan karena itu menyangkut terkait dengan kebijakan seorang pimpinan yang harus berani mengambil resiko apapun keputusan yang sudah ditetapkan. Itu Ibu niki sinten nggih, dengan Bu siapa ya? Sri Sembarak, Pak. Oh nggih, Bu Oh iya, Siti. Pak. Oh nggih. Jadi ketika Bapak dan tim dalam ya pengambilan keputusan atau yang menjadi pertimbangan Bapak ketika ada kasus yang dua-duanya ini sama-sama benar, dua-duanya ini sama-sama mengandung nilai yang baik. Pertimbangan apa yang Bapak ambil sehingga Bapak bisa memutuskan memilih satu dari dua kepentingan tersebut atau dari dua kasus itu, Pak? Kalau di hadapan seperti itu, memang yang jadi prioritas utama adalah terkait dengan berbasis kepada siswa dan sekolah. Dampaknya itu harus, atau keputusan itu harus bisa mengakomodir, menguntungkan, dan bisa mengayomi seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Walaupun nanti keputusannya apa, misalnya ada yang banding lah di luar atau ada apa, tetap terkait dengan kenyamanan, keamanan, dan lain-lain peserta didik, guru, PU, itu yang utama yang saya pentingkan dari hal-hal yang lain, utamanya untuk kepentingan itu. Siswa, Ya, guru, Pak. dan PU. Jadi pada intinya dalam pengambilan keputusan lebih berbasis kepada atau berpihak kepada siswa, Pak, ya, atau lingkungan sekolah seperti itu, Pak, ya. Terus, Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengalami dilema etika seperti itu, Pak? Yang menjadi tantangan yang membuat atau membingungkan kita dalam pengambilan keputusan karena ada dilema tersebut, Pak. kalau tantangan yang terjadi pada saat kasus dilema etik itu terjadi, tentunya ya berbagai macam tantangan yang ada, baik itu efeknya. Kalau saya melihat ketika keputusan itu sudah diputuskan, itu kan ada akibatnya. Itu memang ada tekanan, tantangannya, ada yang intervensi, ada yang mosi tidak percaya atau apa. Itu memang tantangan-tantangan itu memang dari internal dan eksternal memang ada. Dari internal sendiri, mungkin ada yang tidak terima putusannya atau tidak sependapat dengan saya, itu pasti nanti akan ya berdebat sedikit, tidak masalah. Intervensi dari luar itu terkadang juga masuk untuk bisa mengiyakan, tapi kalau intervensi dari luar ya saya tidak akan terpengaruh, karena nanti kalau sudah terinvent dari luar masuk, nanti otomatis kebijakan yang saya ambil keputusannya nanti berpihak kepada luar, karena saya nggak mau kebijakan yang saya tentukan, keputusan yang saya tentukan itu malah akibatnya malah merusak internal saya, enggak bisa seperti itu. Oke, baik, Pak. Kemudian, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema seperti itu, Pak? Apakah ada yang membantu Iya, atau ada. faktor? Iya.
Ya, yang faktor atau apa yang mempermudah itu saya ada tim khusus yang biasanya rembuk dengan saya, interaksi dengan saya untuk bisa ya apa ya menimbang, ya mengarahkan, terus memberi solusi, memberi masukan. Itu biasanya saya ada tim khusus tersendiri untuk bisa memecahkan atau membantu saya dalam hal-hal pemberian keputusan, utamanya yang berbenturan atau dilema etik tersebut. Kemudian ketika ada eh, kasus terkait bujukan moral, Bapak, bujukan moral yang di mana kasus ini harus mempertaruhkan eh, jabatan Bapak, ya, ketika ada kasus bujukan moral ini, bagaimana Bapak menyikapi? Kalau saya sendiri ya, kalau dihadapkan dengan posisi ada kasus dan mempertaruhkan jabatan saya, ya saya siap untuk mempertaruhkan jabatan saya untuk kepentingan sekolah atau siswa atau guru. Karena jabatan kan hanya titipan ya, hanya sementara. Saya melakukan ketika saya ditugaskan diberi tugas untuk menjadi kepala sekolah, ya sebisanya saya optimal maksimal untuk bisa mengayomi, ya mensejahterakan, memajukan sekolah. Jadi kalau ketika dihadapkan dengan keputusan atau hal yang seperti itu, saya akan mempertaruhkan jabatan saya untuk sekolah saya, siswa saya. Oh ya, sangat luar biasa Pak ya. Kemudian pertanyaan terakhir penutup dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah Bapak? Inti dan kesimpulannya Pak. Oh iya, jadi ketika jadi sebagai seorang pemimpin, tentunya seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang harus segera dieksekusi atau diselesaikan. Komunikasi yang paling tepat, yang paling penting ketika saya ada berapa dilema etik atau keputusan atau kasus apa, yang paling penting pertama kali ada komunikasi dan menguasai data primer. Menguasai data primer, setelah dikuasai data primer, terus harus mengidentifikasi satu-satu ketika nanti ada efek atau akibat dari keputusan yang saya ambil. Saya harus siap untuk bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu dan resiko itu sudah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Kalaupun yang salah itu adalah prosedur atau alur atau bukti atau yang lain, tetap seorang pemimpin itu harus menjadi terdepan dan bisa untuk mempertanggungjawabkan, bukan untuk menyalahkan yang kanan kiri, tapi pemimpin adalah sesuatu atau orang yang siap untuk mengambil resiko apapun itu yang sudah diputuskan. Saya kira yang paling penting di dalam menjadi seorang pemimpin salah satunya adalah komunikasi dan ngayomi semua guru dan membuat mereka nyaman. Kalau sudah nyaman, nanti seperti panjenengan ini kreatif, inovatif, menjadi guru penggerak, pikirannya itu terbuka dan menjadi generasi penerus yang akan meneruskan estafet kepemimpinan. Karena seorang pemimpin itu yang berhasil salah satunya adalah pemimpin yang bisa menghasilkan pemimpin baru seperti jenengan. Semoga aja. Terima kasih Bapak. Sangat luar biasa itu dari panjenengan. Jadi saya mengambil kesimpulan di sini bahwa pemimpin itu mengayomi, mempertanggungjawabkan apa yang diputuskan seperti itu Pak ya. Dan paling penting adalah kita sebagai pemimpin harus berpihak pada siswa karena pada intinya pendidikan kan memang untuk melindungi siswa. Terima kasih waktunya Pak. Sepertinya cukup banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dan saya bisa terapkan ke depannya. Semoga sehat selalu. Terima kasih sekali lagi waktunya. Mohon maaf Pak ya kalau memang mengganggu. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan
kita dapat kita selesaikan dengan bijak, selayaknya seorang pemimpin seperti itu Pak Nj. Terima kasih Pak Han. Amin. Saya Terima akhiri kasih Pak. juga. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.